Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Selamat malam, shalom, shalom, shalom sahabat WB dimanapun berada. Bersyukur sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Instagram Live persembahan Wanita Bijak Indonesia. Saya Magdalena Krisinda kembali menyapa sahabat WB yang lagi di Yogyakarta, di Semarang, di Bontang, Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, bahkan yang ada di area Sumatera, ya Kalimantan, bahkan di Belanda, Australia, Malaysia, Brunei Darussalam, dimanapun berada. Salam jumpa semuanya, ya. Dan tentu saja malam hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh Ci Ina atau Kak Ina Kristiani, ya. Beliau adalah PIC WB Regional Jawa Tengah 2. Nah, ngobrol-ngobrol bersama dengan Ci Ina malam hari ini topiknya tentang waspadalah, ya. Nah, sambil menunggu sahabat WB yang lain yang mau join, saya mau ajak nih untuk kita menyimak satu lagu yang ada di pembinaan Wanita Bijak ya. Judulnya adalah Mutiara yang Ditemukan. Nah, omong-ngomong soal lagu Mutiara yang Ditemukan, baru-baru ini di YouTube channelnya Wanita Bijak Indonesia diunggah ya lagu atau video klip Mutiara yang Ditemukan ini dalam bahasa Mandarin. Apakah sahabat WB pernah mendengarnya? Nah, kalau belum, kita mau dengar bersama-sama lagu ini ya, sepenggal aja, dan selebihnya sahabat WB bisa tonton, bisa simak lagu ini di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Ya, lagu Mutiara yang Ditemukan dalam bahasa Mandarin.进来寻的答案，你生命的意义，它已创造我完美无瑕疵。虽然我有分别，我却是美神，在丰盛的年中高贵并且有尊荣。如今被寻回，我在天父手中极安稳。尊贵珍珠，如今被寻回，主眼中你极其尊荣。Baiklah sahabat WB, ini salah satu penggal ya, sepenggal lagu Mutiara yang Ditemukan dinyanyikan dalam bahasa Mandarin. Nah, jadi tambah sekarang ya, tambah perbendaharaan lagu yang sahabat WB miliki. Jadi sekali lagi buat sahabat WB yang belum sempat tahu kalau lagu Mutiara ini dinyanyikan dalam bahasa Mandarin, silahkan tonton di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya setiap kali ada video yang diunggah dari channel Wanita Bijak Indonesia, sahabat WB lah yang pertama kali dapat notifikasi. Setuju ya? Setuju dong. Baiklah, kalau begitu malam hari ini saya mau sapa-sapa dulu nih yang udah join ya. Ada Kak Paulina Diano, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Samsiatun 30, kemudian Kak Elis Rini, Kak Yuyun, halo selamat bergabung Kak Yuyun. Ada Kak Ineke Kusdewi. Berikutnya ada Li 5985. Oke, selamat malam ya. Terima kasih sudah join. Kemudian Ci Ina Kristiani juga udah join. WB Jogja selamat bergabung. Terima kasih. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama ya. Saya langsung invite aja
Ciina Kristiani, beliau adalah PIC WB. Yuk kita sambut bersama dengan tepuk tangan. Yeay! Saking senangnya saya. Hai, shalom Ciina. Halo, shalom Kak Mahda. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, kabarnya baik, kabarnya sehat. Aduh, seger banget. Emangnya kalau habis liburan beda ya auranya ya? Libur seminggu betul. ya kan? Wajah-wajah healing tuh, aduh, berasa emang benar impartasinya tuh jadi sejuk gitu loh. Iya, betul. Tahu aja nih Kak Mahda. Oke. By the way, Ciina thank you banget loh udah mau di-invite untuk live bareng di Wanita Bijak Indonesia. Sama-sama. Sekali lagi, thank you so much. You are welcome. Baiklah, ini banyak yang nanya loh, kalau di regional Jateng 2, itu area atau kotanya mana aja sih? Kalau di regional Jateng 2 itu berarti Purwokerto ya, awalnya dari Purwokerto. Terus ada Cilacap, Gombong, terus Kebumen, Purbalingga. Nah, yang agak menyimpang agak jauh tuh Cirebon. Jadi kita jalan-jalannya lumayan Kak Mahda. Lumayan banget tuh, Healingnya dari ke Gombong, kota-kota Purwokerto, Cilacap. Betul ya? Iya. Kemudian Cirebon, satu lagi tadi mana? Kebumen ya? Kebumen. Kebumen. Kita lagi merintis di sana Kebumen sama Purbalingga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, seru ya, seru banget. Ya, itu pasti banyak cerita tuh kalau mau sharing tentang perintisan ya. Tapi next time lah ya, kita cerita-cerita di luar topik. Di luar topik atau tema malam hari ini tentang waspadalah. Oke, tapi sebelumnya apa kabar ya teman-teman di area regional Jateng 2 nih, teman-teman Girls Talk, teman-teman WB Single, dan teman-teman WB Ibu tentu saja. Apa kabar nih mereka di masa pandemi? Luar biasa sih untuk saat ini, benar-benar luar biasa. Karena kalau pandemi kemarin kita nggak bisa ngomong apa-apa ya Kak Mahda, karena memang semuanya kayaknya off gitu ya, kayaknya non-aktif gitu. Kangen sih, kangen pengen camp gitu, kangen pengen kumpul-kumpul gitu ya, sharing-sharing. Tapi kan kita masih dibatasin. Nah, tapi begitu kondisi sudah oke, 1 tahun terakhir ini udah mulai bangkit nih. Sudah mulai ada camp kemarin ya, per Desember kemarin ada camp. Terus kita juga masih rutin Zoom. Next Juni itu mungkin ada camp Girls Talk. Kita melayani satu sekolah di SMP Kristen di Purwokerto. Terus untuk Cilacap juga nanti Gombong ada, Cilacap ada di September, Oktober untuk ibunya. Terus kalau single masih di Purwokerto sih. Single itu kemungkinan kalau nggak Agustus, akhir Agustus, awal September ada di Purwokerto juga. Gitu. Ternyata agendanya cukup padat merayap ya, walaupun ini udah masuk di endemi ya. Kejar tayang. Modul kemarin. Iya betul. Modul 1-nya tetap running, prepare lah ya. Modul 2-nya jalan terus. Luar biasa nih. Semoga ini juga menular ya semangat ini ya ke teman-teman regional lainnya. Betul. Oke lah, puji Tuhan. Terima kasih buat kabar baiknya ya tentang teman-teman Girls Talk, single dan WB Ibu di regional Jateng 2. Oke. Baiklah, Ciina, sebelum saya ajak sahabat WB dan juga Ciina doa pembukaan, kemudian nanti kita sharing-sharing tentang topik yang menurutku nih istimewa banget ya, waspadalah. Nah, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu, tapi sebentar saya mau sapa beberapa sahabat-sahabat WB yang udah join alias nonton baik secara live, nanti rekaman di IG video atau di YouTube channel, karena live kita ini nanti juga bakal diunggah di YouTube channel Wanita Bijak. Oke, saya mau say thank you dan say hi juga kepada Kak Dean
Rinisman. Namanya bagus sekali, Kak Dea Rinisman ya. Lalu ada Setanisela, lalu berikutnya Tuenku, selamat malam. Ada Vivin Virgonita, lalu Sela Selviana 9, selamat bergabung. Lalu Paulina Diano, selamat malam. Dan juga teman-teman atau sahabat BB yang lain yang saya nggak bisa sapa satu persatu, tapi udah join dan follow Instagramnya Wanita Bijak Indonesia. Thank you banget. Baiklah, kita doa sebentar ya, Ci Ina, untuk kita prepare hati dan juga semangat kita untuk menyimak kabar sukacita yang bakal dibagikan sama Ci Ina malam ini ya. Yuk kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, kami bersyukur dengan perjumpaan kami di Instagram Live malam hari ini, menyapa setiap sahabat WB dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya kabar sukacita yang akan dibagikan pada malam hari ini, Tuhanlah yang mengirimkan buat setiap kami. Berkati hamba-Mu, Ci Ina yang akan menyampaikannya, dan urapi lidah bibirnya. Dari awal hingga selesai, IG Live ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Ci Ina boleh dong pimpin yel-yel WB dan GT dong, biar semangat malam ini. Udah gatel nih dari tadi. Wanita bijak. Wow. Apakah kita semua luar biasa? Yes. Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Yeah. ternyata aku terharu ternyata 2 tahun kita nggak ketemu onsite gara-gara si COVID ini, yel-yelnya masih tetap powerful ya. Iya, sip, luar biasa, selalu luar biasa. Benar. Oke, kalau begitu aku langsung mau tanya-tanya nih tentang tema malam hari ini, tentang waspadalah ya. Aku tuh paling inget kalau kata waspadalah itu inget sama pernyataan Bang Napi dulu. Inget ya, dulu tuh ada salah satu program ya di stasiun TV yang bilang, waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada kesempatan, tapi juga ada orangnya. Apa sih dulu tuh ya, kejahatan terjadi bukan hanya ada kesempatan, tapi juga apa gitu. Aku ingat. Nanti kalau ada yang ingat boleh ya ditambahin di kolom komentar ya. Kata Bang Napi. Kali ini nggak serem. Nggak serem. Kali ini nggak serem. Iya, nggak serem Bang Napi. Latar belakangnya, iya, bukan kayak Bang Napi. Jadi apa latar belakangnya Ci Ina memilih tema yang istimewa? Waspadalah. Sebenarnya sih aku melihat, mengamati perkembangan akhir-akhir ini. Kita semua percaya ya, kita ada di penghujung akhir zaman nih, ya kan? Dan melihat, mengamati, saya kalau di jalan nih Kamada, kayaknya semua orang tuh udah begitu egois gitu ya, selip sana selip sini, nggak takut apa-apa. Belum lagi ada perkembangan teknologi yang luar biasa, ya kan? Zoom lah, ini itu dan lain-lain. Kita kayak punya dunia sendiri jadinya gitu kan. Seakan-akan jadi yang di sekitar kita semakin jauh, tapi kita mendekat dengan yang lain gitu ya, biasanya kan kayak gitu. Tapi itu perlu kita waspadai di situ. Terutama trennya ke sini ya, kayak gara-gara kemarin kan juga karena si COVID ini gitu kan, semuanya jadi online dan lain-lain, semuanya jadi mager loh. Beneran nggak sih? Kamada juga mager nggak? Iya, harus terus terang kan ya, bener, mager gitu. Tapi jujur ya, gara-gara Lebaran ini, libur lah ya, kita tuh jadi agak kurang magernya, karena kita bisa healing, bisa liburan, bisa pergi sebentar lah ya keluar kota, bisa silaturahmi, jadi kayaknya udah nggak mager. Ya, puji Tuhan sih ya, selalu ada momen ya untuk kita jadi. Selalu ada momennya ya. Untuk kembali, selalu ada. Tuhan kasih selalu ada momennya untuk kembali, benar-benar. Karena kita makhluk sosial ya. Maksudnya kita nggak bisa untuk hanya ketemu virtual begini gitu ya. Tetap aja kangen, apalagi kalau WB. Aduh, rasanya kalau kayak kemarin ya,
camp WB tanpa pelukan itu, aduh, garing banget gitu loh. Iya benar. Nah, Kurang lengkap ada rasanya. beberapa hal yang perlu kita waspadai dengan perkembangan yang kayaknya begitu cepat banget. Nah, ini nanti bakalan kita bahas lebih lagi nih. Gitu, latar belakangnya sebenarnya Oke. itu. Jadi latar Hmm. belakang ini lebih kepada rasa prihatin ya, melihat berbagai Hmm. perubahan perilaku manusia. Yang Iya. satu, menurut Ci Ina kok jadi egois ya sekarang orang itu. Terus yang kedua, Hmm. mulai sibuk dengan dunianya masing-masing, Dunianya sendiri. ditambah pandemi, orang jadi mager, malas gerak gitu ya, cenderung pasif, lebih suka dilayani barangkali ya daripada melayani gitu ya. Terus Kayaknya tadi sih. barusan Ci Ina juga bilang begitu bahwa waspada ini juga bicara tentang kalau ini dibiarin pasti ada sesuatu yang lebih parah gitu kan ya. Iya. Kalau nggak segera Hmm. disadari, ini akan menjadi satu bumerang yang tinggal tunggu waktu aja gitu, lebih parah. Iya, Oke, betul oke. betul. Oh ya Betul ditambahin ya, sekali, Amanda. makin biasanya makin muncul rasa biasa untuk kita tuh sibuk dengan handphone kita yang seolah-olah deket tapi ternyata jauh. Kemudian kita asik dengan sosial media yang justru sebenarnya itu adalah salah satu jebakan gitu ya untuk kita tuh jadi Iya, asosial. Kira-kira gitu sih. Tadi aku iya. sempat nangkep. Apalagi Oke, kalau baik. kita ikutin berita terakhir-terakhir ini ya, metaverse gitu kan, udah mulai tuh dari Facebook udah declare gitu kan, dari Microsoft sendiri juga udah declare. Mungkin bayangan saya ya, bayanganku 10 tahun ke depan itu juga udah terrealisasi gitu. Nah, kalau kayak dunia metaverse ini, dunia online virtual, di mana kita bisa jadi siapa saja di situ, ya kan, bisa jadi avatar-avatar di situ sesuai yang kita inginkan gitu kan. Kita mau nampilin Ina yang kayak apa nih? Kita mau nampilin Mahda yang kayak apa nih di dunia virtual itu gampang banget gitu kan. Nah, kalau identitas kita di dalam Tuhan itu nggak kuat, waduh gawat itu Kak Mahda, gawat, benar-benar gawat itu. Iya, iya, iya. Ini yang terakhir menarik. Identitas di dalam Tuhan. Ini merujuk pasti pada kalau dalam Tuhan selalu erat katanya sama firman ya. Apa yang Tuhan katakan Iya, ya. Di dalam iya betul. Alkitab, di dalam Bible gitu. Nah kemudian apa yang Ci Ina dapetin gitu ya. Istilahnya kebenaran firman Tuhan. Apa yang malam hari ini kemudian mempertegas kita untuk makin lah istilahnya. Makin waspada. Apa itu Ci Ina? Iya, saya ambil dari 2 Raja-Raja 2. Ayat ini sebenarnya saya dapat waktu awal-awal pandemi ya. Tapi ini terus direnungkan dan saya nggak pernah putus-putusnya untuk menyampaikan hal ini ke gereja lokal, ke orang-orang yang aku temuin gitu ya. Itu ada di 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Ini bercerita tentang pelayanan Nabi Elisa, tentang kota Yeriko. Saya bacain aja ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin untuk firman Tuhan. Sebenarnya penekanannya ada di ayat yang ke-19. Di situ dikatakan bahwa Yeriko ini baik,
kotanya baik, letaknya baik, segala sesuatunya baik. Ini kan menggambarkan dunia sekarang ini ya, kayak yang tadi kita sangkut pautkan dengan latar belakang tadi, perkembangan teknologi ini juga baik gitu ya. Begitu ada pandemi, muncul Zoom dan lain-lain. Baik, segala sesuatunya baik. Ini juga menggambarkan bahwa kreativitas manusia berjalan begitu luar biasa, ya kan? Tuhan kasih akal budi juga dikembangkan dengan luar biasa. Segala sesuatu baik. Tapi yang nggak baik adalah airnya. Airnya ini loh, yang membuat keguguran bayi. Nah, keguguran bayi di sini bisa implikasikan ke kehidupan kita. Kita sebagai bayi-bayi rohani, kita sebagai anak-anak, ada benih-benih di dalam diri kita, benih-benih ilahi, dan itu kalau kita nggak sumber air itu nggak baik, itu akan mematikan yang masih jadi benih, mematikan yang masih jadi bayi, bahkan bakal janin gitu ya. Nah, apa yang terjadi ini yang seakan-akan baik, segala sesuatunya baik, itu pun ada efek buruknya di situ. Ya kan, kita kalau lihat nih sekarang firman itu disebarkan begitu luar biasa. Ya kan, di TikTok ada sharing firman, ya kan, di IG ada live, banyak sekali pastor-pastor kelas dunia yang live gitu kan, bagiin firman. Ada banyak media, sosial media yang membagikan firman. Tapi di dalam kita menangkap firman ini, kita tahu nggak mana yang benar? Mana yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Mana yang hanya di permukaan saja? Mana yang, oh karena viral doang gitu. Oh karena pastornya ini cakep gitu ya. Kan biasanya begitu no. Karena cakep jadinya viral tuh anak-anak, terutama anak-anak remaja gitu ya, anak-anak single gitu. Ngikutin karena viral. Bukan karena satu motivasi di mana ada kerinduan untuk Tuhan mau bicara apa sih ke aku gitu. Nah, ini salah satu fenomena yang ada akhir-akhir ini. Nah, kalau motivasinya hanya itu bahaya banget. Karena nggak ada kerinduan di situ. Terus coba aja kalau udah nggak viral gitu ya, ditanya kemarin ada firman apa nih? Kita praktek nggak gitu? Atau hanya sekedar jadi status gitu, tapi nggak pernah dipraktekin. Nah, fenomena ini pengenalannya akan Tuhan melalui firman, pengenalannya akan sesama manusia melalui firman yang seperti ini tuh amat sangat dangkal. Nah, ini yang bahaya juga. Iya, Kalau dikaitkan dengan tadi ya, dengan metaverse tadi, kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan baik, kita nggak mengenal siapa kita di mata Tuhan dengan baik, itu kan basicnya tuh, foundationnya. Kita jadi pengen jadi orang lain, kita nggak mensyukuri. Nah itu bahayanya di situ tuh. Iya, betul. Iya ya. Aku jadi ingat salah satu cerita tuh ya di Alkitab yang bahwasanya kita ini kayak ini ya, ilustrasi tentang ini loh, Ci Ina. Ketika kita bercermin tuh kita hanya lihat sekilas, habis itu lupa. Itu tuh kayak kita dengar firman yang barusan itu tanpa ada kedalaman, tanpa ada kerinduan secara pribadi, motivasi kita nggak benar gitu ya. Sehingga iya, jadi kita hanya tahu permukaan aja, tapi kita nggak ketemu secara pribadi sama firman itu yang kemudian kita praktekin. Dan sahabat BB pasti juga ingat ya, apa arti wanita bijak? Wanita bijak adalah wanita yang melakukan firman Tuhan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena saking praktisnya, bisa jadi kita nggak sesuai kebenaran firman gitu. Dan kebenaran firman yang mana nih yang kita ikuti? Apakah kebenaran firman para influencer
yang dia juga adalah menafsirkan sesuai dengan pemahaman mereka, atau kita ketemu langsung sama sumber firman itu Iya. yang disebut dengan sumber air Sudekat itu. Iya, benar. Oke. Dan waspada loh, karena kalau kita nggak hati-hati, justru kita nggak terasa kalau kita sedang disesatkan dengan itu. Iya, betul sekali. Dan sekarang gimana nih kita ya kan sebagai wanita bijak? Kalau kita sebagai wanita bijak udah tahu lah ya, maksudnya kita udah ikut modul 1, bahkan ikut modul 2, udah tahu keunikan kita apa. Nah sekarang fungsi kita nih, fungsi kita di sini dengan perkembangan yang seperti ini tuh kayak gimana? Terutama kalau yang terimbas banget itu kan yang generasi-generasi milenial gitu ya, generasi Z, Alpha gitu, itu terimbas banget. Mungkin kalau yang baby boomers gitu masih ini ya, maksudnya terbatas gitu ya untuk mengikuti, walaupun ada juga sih yang update banget gitu ada. Tapi mayoritas milenial ya yang paling banyak. Karena juga milenial sekarang anaknya udah generasi alfa. Milenial sekarang ibu-ibu muda kan, ibu-ibu muda yang melahirkan generasi alfa. Nah ini terus generasi-generasi muda nih, generasi Z yang girls talk gitu kan. Nah kita harus gimana? Yang pertama, kita harus waspada ke diri kita sendiri dulu kan. Maksudnya, apakah kita ikut terbawa arus? Maksudnya fenomena ini tidak mungkin kita hindari. Nggak mungkin gitu, kayak kita jadi kayak suhu gitu, menyepi di sana gitu, di atas gunung. Nggak mungkin. Karena nantinya bisnis juga akan dibawa ke hal-hal yang seperti itu ya kan, di metaverse. Sudah ada perdagangan di situ. Jadi hal ini tuh nggak mungkin banget kita hindari. Tapi bagaimana? Bagaimana kita memiliki fondasi yang kuat itu tadi, sehingga kita benar-benar tahu harus bersikap seperti apa. Sebagai seorang wanita bijak harus bersikap seperti apa nih? Tetap intim dengan Tuhan, menomorsatukan hubungan intim kepada Tuhan, ya kan? Menomorsatukan pengenalan kita akan Tuhan, menomorsatukan visi Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita itu apa. Nah, gimana juga kita sebagai ibu, ya kan, sebagai ibu atau mungkin sebagai ibu rohani, buat ibu-ibu yang belum punya anak biologis, buat kakak-kakak rohani, gimana kita bisa mengarahkan mereka nih, mengarahkan mereka di jalan yang benar, di jalur yang sesungguhnya, yang sesuai dengan firman itu sendiri, gitu Kak Mahda. Iya. Jadi kembali ke GPS yang benar, fokusnya istilahnya kalau bahasa itu pindah fokus gitulah ya, kembali ke fokusnya yaitu benar-benar datang secara pribadi kepada Tuhan. Karena itu juga yang akan membantu kita untuk lebih berkualitas relasi kita. Iya, betul sekali. Berjumpa saya ada kesaksian sedikit. Nah, betul silahkan. Ya, tentang anakku nih. Jadi mereka memang apa ya, beda dunia udah ya, untuk ngertiin anak-anak girls talk itu memang udah beda generasi lah. Iya, kalau beda dunia nanti kita di bumi, mereka di Mars ya. Iya, di dunia mana gitu ya. Kita di alam nyata, mereka di alam goib. Beda generasi, bener. Generation gap ya. Beda generasi ya. Nah, dengan dunia mereka sendiri di dunia virtual ini, terus kita sebagai orang tua, kita sebagai ibu, dengan dunia kita juga gitu ya. Kan ibu-ibu muda juga suka dong update status lah, main IG, scroll apalah, TikTok dan lain-lain.
kita terlena dengan itu. Kita terlena dengan itu dan kita jadi nggak waspada itu tadi. Fungsi kita sebagai penolong terhadap anak-anak itu jadinya nggak maksimal di situ. Yang kita urusin waktu itu saya ya, terutama saya ya. Yang saya urusin tuh cuman makan, minum, sekolah gitu kan, ngingetin ada tugas gak, udah dikerjain belum, gitu kan. Tapi nggak pernah ada komunikasi yang lebih, nggak pernah ada quality time yang lebih, apalagi yang berbau-bau rohani gitu. Karena masing-masing sibuk sendiri, walaupun pelayanan. Pelayanan, saya juga pelayanan, anak saya pelayanan. Cuman jadinya kayak nggak ada hubungan bonding yang gimana gitu loh. Nah, dengan begitu kita terlena dengan itu, sibuk dengan itu, akhirnya tiba-tiba satu waktu, satu titik di mana saya melihat bahwa nilai anakku ini turun, drastis drop gitu kan. Terus mulai kecanduan game, ya kan? Mulai kecanduan game, mulai tidurnya itu udah jam 2 pagi, jam 3 pagi. Saya ditegur guru untuk, ini kenapa nih anak ibu kok nggak pernah on time, absennya walaupun online gitu kan. Iya. Kalau nggak absen langsung tidur lagi gitu, nggak tahu dapat apa gitu kan. Tapi tunggu, anaknya Cina ini cowok atau cewek? Cewek. Cewek ya. Dan umurnya saat ini, oh tiga-tiganya cewek. Oke. Dan saat ini usia mereka berapa? Kalau yang nomor 2 sekarang SMP, kelas 2, kelas 8. Oke. Iya. Kalau yang gede udah 20 tahun, udah di Jakarta. Ya. Dan si bungsu. Dan si bungsu, kalau si bungsu sih masih unyu-unyu gitu. Oke, lanjut. Berarti ini yang ngomongin kelas, ini yang ngomongin nomor 2 tadi ya, yang dia sekolah kelas 10 ya. Iya. Nah, begitu saya tahu itu, waduh, something wrong nih. Tapi Tuhan baik. Tuhan benar-benar baik. Karena Tuhan kasih pandemi ini sehingga kita nggak bisa urusin hal-hal lain dengan maksimal juga kan. Pelayanan juga kita nggak bisa maksimal. Terus pekerjaan kita juga nggak bisa maksimal. Akhirnya yang bisa maksimal adalah di dalam keluarga. Nah, di sini Tuhan bicara secara pribadi dengan keras ke saya pribadi, ke suami saya. Ini loh waktumu untuk membenahi segala sesuatu, untuk benar-benar fokus di keluarga. Nggak lucu kan ya Kak Mahda, kalau misalnya kita pelayanan di Wanita Bijak gitu kan, ternyata anak sendiri nggak diurusin gitu. Aku bener-bener kayak ditonjok, kayak dipeleng, kayak diingetin luar biasa di situ. Nah di situ kami, saya dan suami langsung banting setir di situ. Kita benar-benar disadarkan di situ, wah ini memang salah. Dan itu hikmah dari pandemi ini. Jadi kita kemudian istilahnya upaya apa untuk Cina menebus kembali, istilahnya menebus ya, menebus waktu kah, menebus boleh cerita secara praktis yang kemudian Cina dan suami lakukan untuk menolong putri nomor 2 yang kelas 10 tadi? Iya, kita menebus waktu ya, karena biasanya kita juga sering keluar pelayanan, kita menebus waktu di dalam keluarga ini. Jadinya kita sering bareng, misalnya nih waktu di pandemi ini karena kita banyak waktu, udah no HP gitu ya, kita beli parcel tuh yang 2000 piece, kita kerjain bareng-bareng gitu kan, sambil canda, sambil ini terus, main game bareng. Iya, terus mesbah keluarga juga di situ jadi berjalan Kak Mahda. Mesbah keluarga yang tadinya memang sudah ada, tapi kan belum gitu ya.
bolongnya agak lama gitu, nanti ingat lagi gitu kan. Nah ini jadi lebih rutin gitu kan. Lebih. Di situ kita baca Alkitab, pujian penyembahan gitu, sharing segala sesuatu. Nah favoritku tuh sebenarnya waktu-waktu menjelang tidur. Karena di dalam waktu-waktu menjelang tidur ini si kecil itu selalu minta diceritain, didongengin gitu kan. Nah itu kita selipkan di situ identitas mereka di dalam firman, walaupun nggak buka Alkitab gitu ya, tapi yang keluar itu firman, mulai firman, yang keluar cerita-cerita Alkitab yang kita bisa ambil sesuatu di situ. Nah kita tebus dengan hal-hal yang seperti itu, dengan kebersamaan yang benar-benar yuk coba jangan HP-an gitu, yuk coba kita melakukan sesuatu yang lain, masak bareng gitu kan. Jadi di situ perlahan-lahan ini kan bukan waktu yang singkat ya Kak Mahda. Iya dong. Ini tuh setahun lebih kan. 2 tahun malah. Iya, 2 tahun. Setengah tahun terakhir udah mulai citing-citing deh, udah kelayapan. Udah bisa pergi-pergi ya. Oke. Jadi benar-benar menebus itu tuh intens. Nah, ya intens akhirnya melakukan bounding itu. Sehingga itu jadi habit di situ. Itu jadi habit yang baru. Dan perlahan-lahan itu juga merubah ketergantungan dia terhadap game. Dia punya sesuatu yang lain kan jadinya kan. Iya. Kebetulan juga dia ada minat di musik, di art gitu. Sama suami saya diarahkan juga ke situ. Yuk main piano minimal 2 jam sehari gitu misalnya. Jadi mulai diubah fokusnya. Walaupun HP tetap pegang, tapi porsinya sudah tidak dominan gitu kan. Porsinya udah nggak dominan. Iya. Dan ketergantungan Dan itu setelah proses itu pun perubahan perlahan hingga sampai hari ini. Luar biasa ya. Karena tadi titik baliknya adalah waspada gitu ya. Titik baliknya waspada gitu. Karena seringkali ya kita tuh cari jalan keluar gitu kan, cari jalan keluar. Tapi seringkali jalan keluar itu justru ada dalam jalan ke dalam gitu ya. Terus kita sebagai wanita bijak, aku kenapa ya? Terus kita kayak self talk gitu ya. Terus kemudian merenung, akhirnya saya nggak perlu cari jalan keluar, saya cari jalan ke dalam aja. Kenapa ya saya begini, apa yang harus saya lakukan, apa yang gitu ya. Luar biasa. Karena banget sebenarnya ya. kita udah punya kepekaan. Iya kan? Kita Iya, sebagai wanita bener. juga udah punya kepekaan di situ. Iya. Ya kan? Kalau something wrong, pasti Roh Kudus sudah ngaduk-aduk hati kita aja. Ini kayaknya ada yang salah nih, apa nih? Tinggal kita mau taat nggak? Karena sebenarnya kita udah peka, kita udah tahu kok apa nih yang salah. Tinggal kita mau. Dan omong-omong soal kewaspadaan ya, Ci Ina, ternyata ini sebetulnya harus kita lakukan setiap hari ya. Skill untuk mewaspadai sesuatu yang terjadi gitu, ini sebenarnya ada apa ya? Oh aku bisa begini, ini kira-kira gimana ya gitu tuh setiap hari. Karena waspada bicara kan juga tipu daya iblis yang 24 jam selalu mengintai, nggak pernah tidur juga si iblis ini gitu ya. Iya, betul. Kemudian kita juga aktivitas 24 jam sekalipun mungkin sepertiga hidup kita pakai buat tidur dan beristirahat gitu ya. Tetap waspada. Oke, Cina nggak terasa loh waktu kita nih ternyata tinggal beberapa menit aja. Nah dari kesaksian tadi, iya dong, cepet banget ya, karena seru sih memang, seru banget, aku akuin. Cepet. Nah, aku minta dibantu deh Cina, apa yang kemudian bisa di-highlight gitu ya, untuk menjadi motivasi atau semangat buat setiap sahabat WB nih, khususnya nggak hanya mereka-mereka yang sekarang sudah jadi ibu ya, mereka yang masih single, mereka yang mungkin teman-teman girl talk ini kan juga butuh banget waspada ya, nggak usah nunggu, kan masih single ngapain waspada sih, terlalu dini, wes gitu ya, apalagi untuk teman-teman GT, kita mah masih remaja, ngapain juga harus waspada, hidup kita masih panjang gitu. Nah, apa nih yang kemudian ingin disemangati dan dimotivasikan buat
sahabat WB? Iya, yang pertama dan selalu yang jadi poin terpenting adalah connectingnya kita sama Bapa, hubungan intimnya kita sama Bapa, kehidupan pribadi kita sama Bapa. Gimana nih saat teduh kita, ya kan? Gimana nih baca Alkitab kita, firman itu. Karena kalau bicara tentang pengenalan akan Bapa, hubungan pribadi kita dengan Bapa, kita bisa mengenal lewat firman-Nya juga kan. Di samping kita dengerin firman dari gereja, dari TikTok, dari sosmed yang lain, tapi hubungan pribadi kita dengan Bapa itu amat sangat penting. Istilahnya jangan sampai kita dengar firman tapi nggak sampai rema di dalam hati. Harus ada rema nih, harus ada aku harus kayak gini. Habis itu kita renungkan terus, ya kan, di dalam Yosua kan ada ya, Yosua kalau nggak salah Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, coba baca aja deh, Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi kita perlu memperkatakan, merenungkan itu siang dan malam. Kayak tadi Mahda bilang ya, waspada ini harus setiap saat, setiap detik gitu kan bahkan. Nah, connectingnya kita gimana nih? Connecting melulu, uwer-uwer melulu, atau lancar nih sinyalnya? Ngomong gara-gara ini diingetin lagi ya tentang Bang Napi, aku jadi inget loh. Ternyata kejahatan itu tidak terjadi tidak hanya karena ada niat, tapi ada kesempatan tuh, langsung ketemu kan? Niat dan kesempatan ya, tadi tuh penasaran gitu ya, tapi emang kok IG Live itu selalu ternyata ada yang nyantol itu Bang Napi. masih nyantol, karena barusan dibahas, barusan ini tadi sama si Ina gitu ya, karena emang ada niat, ada kesempatan. Oke, jadi tadi yang pertama adalah stay connect ya dengan Tuhan, Iya, memiliki hubungan stay connect. pribadi sampai kita punya rema. Terus yang kedua adalah merenungkan Taurat atau firman Tuhan itu siang dan malam supaya hidup kita jadi hati-hati dan kita dibawa ke dalam keberuntungan gitu ya tadi ya, dalam Iya, Yosua 1 betul. ayat 8. Oke. Seperti tadi saya ngomongkan, kita nggak bisa menghindar dengan keadaan ini, tapi Tuhan kita bisa menghindarkan dari pengaruh buruk itu, ya kan? Kayak bangsa Israel, ya kan, mereka bangsa-bangsa pilihan, kita disendirikan, dipisahkan. Nah, kita juga seperti itu. Wow, puji Dan Tuhan. Yang ketiga. Yang ketiga, yang terakhir udah pasti hubungan kita dengan anak-anak kita, gitu ya. Kalau kita udah punya anak rohani, buat anak-anak Girls Talk, teman-teman Girls Talk, hubungan kita dengan orang tua seperti apa, terus komunitas juga penting banget. Iya, jadi ingat sama poin modul 2 ya, saya butuh kamu, kamu butuh saya ya. Komunitas. Di komunitas itu kita diingetin di situ, ya kan? Kita ada di komunitas yang sehat. Mungkin kalau lagi error gitu ya, saat teduhnya gitu, hubungan pribadinya dengan Tuhan, ada aja temen yang ngingetin gitu kan. Orang tua juga ngingetin, atau orang tuanya yang lagi error juga karena ada di modul 2 jadinya maminya. Iya loh. Susah tuh loh ngingetin nama orang tua loh, jujur. Kita akhirnya udah deh, daripada nanti di rumah jadi rame, kita bikin status aja deh di WA story. Curhatnya di sosmed. Ayo, waspadalah ya. Oke, jadi yang poin yang ketiga nih, iya. Gitu. Poin ketiga menurutku penting banget ya, melengkapi poin yang pertama, yang kedua, yaitu bagaimana relasi kita dengan sesama kita
dengan orang tua khususnya, dan pentingnya kita dalam komunitas yang sehat. Oke, Iya, jadi betul. aku pikir itu adalah salah satu salah tiga lah ya, tiga solusi yang memang sahabat WB akan dapetin ketika kita waspada gitu ya, yang pada malam hari di sharing sama Ci Ina. Oke, Ci Ina, sebelum Ci Ina tutup dalam doa ya, aku mau kembali ingetin buat sahabat WB yang baru saja join, baik yang join di live ya, atau di IG video, atau nanti join di Wanita Bijak Indonesia YouTube channel. Ya, waspada ini bicara tentang bagaimana kita selama ini punya hubungan dengan Tuhan ya, stay connect sama Tuhan, hubungan pribadi harus terjaga. Kemudian kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita makin berhati-hati, menjadi manusia yang berhati-hati ya, dan akan dibawa ke dalam keberuntungan, diberkati gitu ya. Kemudian ketiga adalah yuk kita cek relasi kita dengan sesama, dan kalau kita masih single dengan orang tua gitu ya, dan pentingnya relasi dalam komunitas karena di situ kita dibantu untuk terus waspada dan hati-hati sehingga di akhir zaman ini kita tetap bisa menjadi wanita bijak gitu. Oke, Cina, terima kasih banyak ya buat sharingnya malam hari ini. Bersyukur banget buat sahabat WB yang diberkati malam ini. Amin, puji Tuhan. Baiklah, sebelum berdoa saya mau say thank you dulu kepada sahabat WB ya. Ada Kak Vina Wijaya, selamat malam. Kak Andi Herianto, selamat bergabung. Berikutnya juga dari Kak Gina Hussein, Kak Dian Pratiwi, Din HTP, ada Kak Christine Budiarjo, Kak Fels Utomo, Kak Sylvia Sanyoto, selamat bergabung. Kak Meilin Sida, berikut juga tadi di atas ada Kak Dapin, Kak Ninda Virginia, selamat bergabung juga Ibu Hani Kusuma, lalu ada Kak Haryana Tejo, lalu Kak Agus Trianto, Kak Om Jovita, Kristi Banaya, Kak Vera Elvira 30, tuh banyak sekali yang bergabung malam hari ini, terima kasih, God bless you all, termasuk ada Monik Tony yang udah join, selamat malam ya. Oke, kalau begitu Ci Ina, mari kita tutup dengan berdoa. Silahkan Ci Ina pimpin doa ya. Oke, mari sahabat WB, kita mau bersama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur atas kesempatan pada malam hari ini. Sungguh Engkau baik, teramat sangat baik untuk terus mengingatkan kami sebagai wanita-wanitamu untuk terus waspada, tetap waspada di tengah fenomena akhir zaman ini ya Bapa. Biarlah kami semua diberikan kepekaan, diberikan hati yang taat untuk terus dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk terus dapat dengar-dengaran dengan Engkau, mengikuti visi yang telah Engkau tempatkan di dalam hati kami masing-masing secara pribadi maupun secara umum sebagai orang-orang percaya ya Bapa. Malam hari ini terkhusus kami berdoa bagi generasi-generasi mudamu, bagi generasi-generasi Girlstock ya Bapa. Engkau tahu masa depan yang akan mereka hadapi, tapi kami percaya Engkau juga akan memperkuat mereka, meneguhkan hati mereka, meneguhkan hati kami semua untuk tetap teguh di dalam kebenaran firman-Mu, untuk terus berpegang erat di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya Bapa tidak ada yang perlu kami khawatirkan untuk masa depan kami, untuk masa depan anak-anak kami, karena kami memiliki Bapa yang begitu mengasihi dan Bapa yang begitu peduli. Kami rindu anak-anak kami terus mengenal Engkau, bertumbuh di dalam pengenalan yang benar terhadap Engkau, dan kami juga rindu kami sebagai orang tua, sebagai wanita-wanitamu, sebagai ibu, sebagai kakak rohani, kami terus diperlengkapi lebih dan lebih lagi, diberikan kepekaan lebih dan lebih lagi, untuk benar-benar mengerti apa yang menjadi panggilan kami, yang menjadi fungsi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa bagi pergerakan wanita bijak ini ya Bapa. Kami percaya ada rencana besar bagi pergerakan wanita bijak ini untuk lebih lagi memenangkan jiwa wanita-wanita bagi kemuliaan nama-Mu. Juga untuk IG Live ini ya Tuhan, biarlah ini semakin memberkati wanita-wanita-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga berkati Kak Mahda sebagai host
dan siapapun yang terlibat di dalamnya ya Bapak. Berkati mereka semua ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mau mengakhiri pertemuan pada malam hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ci Ina, terima kasih banyak buat sharingnya, buat waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. God bless you more and more. God bless you too. Sip. Baiklah, selamat malam Ci Ina. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Oke, nah, thank Bye. you, Maya. Thank you semuanya. You're welcome, Ci Ina. Baiklah. Wow, gimana sahabat BB? Bersyukur banget kan dengan sharing malam hari ini? Ya, saya sangat diberkati. Sahabat BB pasti juga diberkati. Ya, yang joinnya baru belakangan-belakangan nggak apa-apa. Ya, nanti boleh tonton di rekaman IG videonya atau bisa tonton juga di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Selamat bergabung Kak Widya, ada Kak Lestari, hai Tari, kemudian juga yang masih join malam hari ini saya cek, tentu saja ada Kak Yuyun, selamat malam Kak Yuyun, teman-teman Wanita Bijak Jogja, kemudian ada Kak Ineke Kusuma Dewi, ada Kak Dian Pratiwi di Yogyakarta, selamat malam. Kemudian yang saya cek juga di sini yang bergabung ada Kak Vina Wijaya, ada Kak Samsiatun, Kak Winarsih, dan Kak Rini. Oke. Hai Kak Yuyun. Hai. Shalom. Iya, shalom Kak Magda. Kak Magda, tetap waspada ya. Walaupun mudik libur ya, melewati masa libur, tetap kita harus waspada ya. Iya benar. Bukan cuma seperti apa yang disampaikan Cina ya, tapi dalam melewati masa mudik ini, liburan panjang, kita harus tetap waspada juga. Iya. Tetap kita waspada nggak hanya di jalan raya, waspada dalam kesendirian. Oh betul banget itu. Iya. Harus itu Kak, penting banget kita harus waspada di kesendirian kita. Karena itu adalah masa-masa kritis ya. Maka dari itu Kak, buat para single nih, saya ingetin sekali lagi untuk boleh tuh mengikuti camp pembinaan wanita bijak single Ghost Virtual. Itu yang diadakan oleh Jateng 1 bulan Juli mulainya, dan juga untuk Jabodetabek 4 Depok, WB Single Depok, dan WB Single Jakarta Selatan. Itu juga diadakan bulan Juli. Informasi dan pendaftarannya langsung aja ke DM Instagram Wanita Bijak Indonesia. Informasinya juga ada di highlight story. Kemudian bisa juga ditanyakan ke Wanita Bijak Call Center, WhatsApp Call Center Wanita Bijak Indonesia 0812 10 50 0789. Gitu. Terus nih Kak, dengan sedih hati nih Kak, saya mau informasikan kepada sahabat WB bahwa pendaftaran Zoominar hari Senin besok tentang menopause itu sudah close, sudah ditutup Kak, jadi nggak bisa daftar lagi yang belum daftar gitu. Karena kuota sudah terpenuhi Kak, kuotanya sudah tutup, sudah full gitu. Dan buat sahabat WB yang belum dapat kuota nih, yang belum berhasil untuk ikut, telat daftarnya, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Bisa mengikuti seminarnya itu di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Gitu Kak. Iya. Terus satu lagi Kak, untuk Ghost Talk Ghost Virtual Kak yang tadinya diadakan bulan Mei ini, yang di-host oleh WB Ghost Talk Bekasi, itu karena satu dan lain hal itu ditunda Kak. Jadi akan di-reschedule gitu. Jadi untuk jadwal waktunya berikutnya kapan nanti akan diinfokan lagi. Jadi harap ditunggu dan terus nantikan ya, terus stay tune di Instagram Wanita Bijak Indonesia untuk jadwal yang berikutnya nanti gitu. Jadi buat para Ghost Talk gitu kan, masih ada kesempatan ya. Mungkin bulan Mei nggak bisa ikut, tapi
nanti akan di reschedule. Jadi siapa tahu nanti bisa ikut di jadwalnya akan diatur ulang nanti. Gitu Kak. Tuh. Terus untuk jadwal-jadwal camp pembinaan Ghost Virtual yang lain Kak, itu bisa diikuti juga di jadwal camp di highlight story Kak. Gitu. Jadi silahkan diikuti di Instagram Wanita Bijak Indonesia. Gitu. Kemudian Kak, podcast edisi terbaru. Itu sudah tayang. Puji Tuhan, bisa disimak sudah ya di tayang, YouTube Kak. channel. Bisa langsung. YouTube channel ada atau di Spotify Kak juga bisa. Ya, jadi silakan aja langsung. Jangan lupa didengarkan, di-sharing juga Kak ke sahabat BB yang lain. Betul. Supaya juga diberkati dengan kisah inspiratifnya dari podcast Wanita Bijak Indonesia. Gitu. Oke Kak Magda. Sekian informasi dari saya. Iya, terima kasih banyak ya Kak Yuyun buat informasinya. Sama-sama. Ya. Ya, dan saya akan kembali minggu depan, Sabtu depan. Iya, Sabtu depan kita ingetin buat sahabat WB kalau kita ada konten WB Meetup yang bisa disimak di YouTube channel ya setiap Sabtu kedua. Ya, Silakan Sabtu nanti kedua, sahabat WB. Betul, silakan nanti sahabat WB bisa pantau terus sosial medianya Wanita Bijak Indonesia untuk dapetin konten-konten yang memberkati dan yang menginspirasi. Sekali lagi terima kasih Kak Yuyun, selamat berlibur ya. Selamat berkumpul bersama keluarga. God bless you. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati juga Kak Yuyun dan juga Tuhan memberkati setiap sahabat WB yang menyimak. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menyimak. Di antaranya ada Kak Lulung Lia, ada Kak Angela Natalia Selina. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan semuanya aja. Saya pamit, sampai ketemu Sabtu 2 minggu ke depan di Instagram Live hari Sabtu, tapi setiap Senin, Rabu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, sahabat WB bisa join juga di Instagram Live Sapa Sahabat WB. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.